Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan hari ini kembali kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Adapun firman Tuhan yang saya sendiri bawakan pada kesempatan hari ini diambil dari Markus pasal yang ke-13. Saya akan pilih beberapa ayat saja, ayat 13, kemudian ayat 31 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Ada 3 ayat Bapak Ibu Saudara. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Kemudian, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa saja. Pada kesempatan bulan hari ini, kita bersama diberikan tema, yaitu memberitakan sukacita bagi dunia. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam Tuhan, tidak mudah untuk senantiasa menyatakan sukacita di tengah tentu tantangan yang dihadapi orang-orang Kristen. Terbukti bahwa dalam nas hari ini mengatakan bahwa ketika engkau memberitakan kebenaran, maka engkau akan dibenci karena nama Tuhan itu sendiri. Walaupun kita tahu bahwa kebebasan beragama di Indonesia adalah kebebasan untuk menyampaikan agama itu diakui oleh negara. Namun Bapak Ibu Saudara, dalam konteks saat ini, orang-orang pada saat itu tidak menyukai nama Tuhan Yesus. Terutama adalah tokoh Yahudi, imam-imam besar, bahkan orang-orang yang mengaku dia adalah orang yang mengerti agama, pemimpin agama, namun tidak menyukai akan nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa orang yang memiliki kapasitas memimpin agama ini, imam-imam besar ini kemudian menggunakan kekuatan pemerintah yang akhirnya boleh membuat Yesus akhirnya teraniaya bahkan sampai disalibkan. Ini adalah agama yang justru memakai kekuatan pemerintah yaitu Romawi sehingga Kristus akhirnya boleh terhukum, bahkan digantung di kayu salib, bahkan mati di kayu salib. Itulah yang mereka kehendaki. Padahal mereka adalah seorang imam, padahal mereka adalah orang yang memiliki kapasitas untuk menyuarakan kebenaran, namun isi hati mereka justru memiliki niat membunuh. Ini adalah salah satu tindakan yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh para pemimpin agama. Namun dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan sebagai Kristus juga menubuatkan bahwa bait Allah yang menjadi tempat kediaman orang Yahudi ketika menyembah dan memuliakan Tuhan pada akhirnya nanti akan runtuh. Ini sebagai simbol bahwa orang-orang Yahudi pada tahun ke-40 ketika Yesus wafat itu justru Bapak Ibu Saudara akan dibantai, akan teraniaya. Bahkan di dalam nas ini jika dibacakan secara menyeluruh, mereka akan menerima siksaan yang begitu berat. Dan dalam hal ini kita tahu bahwa di sanalah tidak nampak kuasa Tuhan yang menyertai orang-orang yang katanya menyembah Tuhan yang esa ini. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu bekerja kepada orang-orang yang justru setia kepada Injil, walaupun Injil Kristus ketika diberitakan, maka akan ada orang-orang yang tidak menyukainya, namun itu harus dilakukan dan dilaksanakan dalam perintah Tuhan sehingga sampai pada kesudahannya. Kita tahu juga dalam nas yang sudah dibaca ini bahwa langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Artinya, perkataan firman melalui mulut Yesus Kristus itu tidak akan berlalu, walaupun langit dan bumi itu berlalu. Kita tahu juga bahwa bait Allah itu adalah tempat yang begitu mulia, itu pun bisa berlalu dengan keruntuhannya oleh bangsa Romawi yang saat itu menjajah orang Yahudi. Namun kita tahu perkataan Tuhan tidak demikian. Perkataan Tuhan itu kekal selama-lamanya. Dan perkataannya adalah perkataan yang kita boleh pegang dengan sebaik-baiknya. Karena mengandung nilai kekal, mengandung nilai surgawi. Dan anak
yaitu Yesus Kristus itu yang datang ke dunia untuk boleh menyatakan kuasanya, boleh menebus orang percaya adalah supaya menerima kekekalan. Dan dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, tentu tema yang diusung bagi kita di bulan Desember ini memberitakan sukacita bagi dunia tidak semudah seperti menyatakan judul bahwa sukacita itu diberitakan dengan nyaman. Namun di dunia memberitakan sukacita juga banyak tantangan, banyak persoalan yang akan dihadapi. Tergantung apakah kita mampu, apakah kita berani, apakah kita setia. Ketika kita setia, seperti firman Tuhan berkata bahwa perkataannya kekal abadi, orang yang setia untuk boleh menyampaikan suara kebenarannya akan selalu disertai oleh Tuhan. Tuhan berkati kita melalui firman hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengarkan pada kesempatan hari ini. Berkatilah kami umat dimanapun berada yang sudah membaca sekaligus merenungkan firman. Kami adalah orang-orang yang terbatas, baik hamba-Mu, jemaat-Mu dengan keberadaan kami sebagai manusia. Namun kami yakin dan percaya Tuhan akan memampukan dan menolong kami sehingga boleh menjadi saksi Tuhan di mana kami berada dengan keberanian, dengan kesetiaan, dengan juga tetap boleh bersandar di jalan Tuhan. Sehingga di berbagai macam tantangan, persoalan, dan juga pergumulan kehidupan ini, kami boleh melewatinya dengan baik dan Tuhan beserta dengan kami. Berkati setiap sidang jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu pada kesempatan hari ini. Dan biarlah Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami pribadi. Dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa. Amin.